Ya, halo teman-teman. Hari ini aku ada di DPRD lagi untuk mengikuti bagaimana kegiatan Komisi D yang akan hearing dengan pemuda tangguh Kota Surabaya bersama diaspora Surabaya, di mana kemarin di episode sebelumnya teman-teman dari pemuda tangguh ini, penerima beasiswa pemuda tangguh ini mengalami keluhan karena pembayaran kepada rektorat belum juga cair. Nah, kita akan mengikuti bagaimana suasana hearing yang ada di Komisi D terkait soal beasiswa mahasiswa pemuda tangguh yang beberapa waktu lalu mengeluhkan terkait masalah pencairan beasiswa. Seperti apa suasana hearing? Ikuti terus channel ini, dan tentu saja semoga channel ini akan menjadikan manfaat buat teman-teman semua. Kami pastikan gitu. Berarti hari ini sudah bisa KRS ya? Gitu. Bahkan ITS pun kemarin dengan Pak Rektor, Inspektorat, dan Bu Erna, kita sudah ketemu, kita sudah dapatkan dari 173 akan di downgrade. Itu sudah di downgrade, berarti sudah sepakat kemarin sore. Kemarin ya, kemarin sore. Jadi ya, untuk KRS kita berarti dicoba hari ini ya, yang masih boleh bisa ya di ITS. Kita aktif nih. Selamat siang Bapak Ibu, Ya. Izin perkenalkan saya Yusuf dari ITS. Izin menyampaikan terkait dengan yang berita kita sudah bisa KRS, baru saja kami coba. Ini masih belum terbayarkan. Iya, tapi bisa KRS ah? Tidak bisa. Oh ya, jadi Kalau kita belum membayar UKT-nya, kita nggak bisa KRS, Pak. Kita nggak bisa mengambil mata kuliah. iya ya. Jadi masih belum bisa. Barusan saja tadi ini Bu. Ya kan online kan? Iya, Iya. online bisa. Tadi itu gimana? Jadi karena ya, kami sudah sampaikan bahwa kita sudah sepakatan kemarin, dan tolong untuk adik ini bisa untuk disepakati dengan keputusan kemarin antara pemerintah kota dengan dari pihak ITS. Yang kedua terkait sama WINSA. WINSA kemarin kita ketemu Pak Warek juga, sama bahwa mereka masih menghitung untuk penurunan UKT, tapi untuk KRS kita harus sepakat. Kenapa dengan WINSA? Karena WINSA itu kaitannya untuk penurunan UKT masih dengan PMA, jadi harus ke Jakarta untuk penurunannya. Apakah yang mandiri atau yang non mandiri? Kemudian kami kemarin dipesan. Oke, baru saja selesai hearing dengan pihak Dispor Surabaya. Diskusi terkait soal beasiswa mahasiswa tangguh yang sempat tertunda ya. Dan kita akan coba untuk mengkonfirmasi baik mahasiswa, Pemkot atau dengan pihak Dewan ya terkait masalah ini. Oke, ini kita menunggu aktivitas silaturahmi lebih dahulu ya kata teman-teman ini. Kemarin ngono seperti ini loh. Sekarang Ya, ini para media sedang menunggu para narasumber ya yang berkaitan dengan mahasiswa tangguh. Kan wawancara Pak Ringgo, aku tak nyamuk Pak Ringgo. Bareng aja lu, Cak. Bareng aja lu. Ya, kan makan Pak Ringgo. Pak Ringgo biasa langsung melontong. Ini wong masih di depan, Paringgonya masih di depan. Ya, ini Paringgo ya, dari spot Paringgo. Oke. Jalan dari Giring tadi Pak. Kan dari hasil hearing ini tadi Pak, terkait mahasiswa inisiatif. Ya, jadi terima kasih teman-teman bahwa ada perubahan kebijakan
yang terjadi. Kalau kita bicara Perwali 135 2022 bahwa kebijakannya yang dulu untuk prestasi dan rinciannya juga UKT penuh, uang saku sama penunjang. Kemudian ada perubahan lagi Perwali 45 tahun 2025, UKT-nya penuh dan anak-anak ini masih ada di sana. Nah, ketika ada kebijakan penerapan bahwa di buku APBD kita ada bantuan biaya perkuliahan untuk 23.820, berarti kan pemerintah kota sudah memberikan satu perluasan, tidak hanya ada di PTN saja. Selama ini kita bantu PTN itu mulai tahun 2022 sampai dengan hari ini, berarti mereka sudah semester 8, semester 6. Nah, Pak Wali memberikan satu apresiasi bahwa warga kota Surabaya yang miskin, pramiskin ada di mana sih sebetulnya? Ada di PTS. Kemarin ada audiensi dengan Pak Wali Kota dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta bahwa mereka menyatakan kami ini sudah tidak mendapatkan anak-anak yang pinter, sudah tidak mendapatkan anak-anak yang kaya, karena mandiri dan pinternya sudah dibawa ke negeri, kami dapat sisa-sisanya. Setelah kami berhitung di sana, dari 27 perguruan tinggi swasta, yang desil 1 sampai 5 ada 15.000 lebih. Ini menjadi perhatian kita semua. Jadi ini tadi juga kami sampaikan bahwa evaluasi sudah kami lakukan, karena memang kami lagi ada dari BPK bahwa ini harus merata, adil dan merata untuk pendidikan. Sehingga kami sepakat hari ini kita selesaikan yang untuk tidak bisa KRS dari 15 perguruan tinggi sudah kami datengin dan sudah mendapatkan apresiasi. Dari perguruan tinggi ini kami sampai dengan saat ini sudah mendapatkan satu angin segar bahwa seperti yang di UNESA itu ada 1.807. Mereka akan menurunkan UKT-nya yang mereka rata-rata UKT-nya 6,5 juta. 6,5 juta kami berikan 2,5, sehingga mereka kekurangannya yang 4 juta itu ditanggung oleh kampus. Bisa kita bayangkan sumbangsi UNESA, Prof. Hasan kepada kami pemerintah kota kalau nilainya lebih dari 4,5 miliar. Kemudian untuk kampus lain kemarin kami sudah koordinasi ITS. ITS itu ada 173 mahasiswa. Sama, mereka akan menurunkan UKT-nya menjadi 2,5. Kami berharap kampus-kampus yang kami datangin kemarin masih berhitung, karena ini kan untuk UKT anak-anak yang membutuhkan, dan itu sampai dengan lulus. Mereka berhitung dulu, nanti akan disampaikan ke kami. Hari ini kami sebetulnya jam 1 kami harus ada di UTM di Trunojoyo, karena kami akan juga melakukan satu bicara dengan rektor. Kriteria kampus swasta yang kami datangin adalah mereka yang sudah MOU dengan pemerintah kota. Total yang sudah MOU ada 29, 27-nya ada di kota Surabaya. Tapi kami fokus untuk tahun ini kami sasar yang ada di Surabaya. Totalnya Pak, jumlahnya untuk 2026 ini berarti? Untuk total apa ini? Untuk yang mendapatkan beasiswa, totalnya ada 23.820 untuk 191 miliar. Kampus yang diajak MOU itu syaratnya apa? Jadi itu yang dipilih oleh Pemkot itu kayak apa? Mereka boleh mengajukan, Pak. Kalau yang di swasta atau negeri, mereka sudah mengajukan MOU dengan pemerintah kota. Tinggal kalau sudah ada MOU-nya, tinggal kita PKS-nya saja untuk terkait sama beasiswa. Pak, terkait dengan UKT yang lama mahasiswa yang lama itu, jadi untuk beasiswanya sudah ada pemotongan, jadi bisa langsung ditanggung dari pemerintah kota. Sebetulnya bukan bahasa pemotongan, Bapak. Jadi memang di buku APBD kita ini kan bantuan biaya perkuliahan 2,5 juta per semester, sehingga ada perubahan itu. Kalau kita menggunakan Perwali 45 kan tidak matching. Akhirnya kita rubah dengan perwalian baru 64 Perwali 4 tahun 2026 bahwa kita memberikan bantuan kepada mereka. Pak, tanggapan Bapak atas statementnya Pak Eri tentang 70% mahasiswa yang menerima itu anaknya pejabat, gimana Pak? Tanggapan dari Bapak? Kami masih memproses untuk mencari data, jadi memang
beasiswa ini kan mulai tahun 2022, 23, 24 yang kebetulan mungkin pejabatnya bukan kami, tapi kami proses untuk mendapatkan data-data itu. Tanggapan Bapak tentang Pak William tadi, jadi sebelum dibuatkan ketentuannya UKT itu kita komunikasi dulu dengan universitas, gimana ya? Ya, ini kan sambutan baik ya, karena memang PTN ini kami sudah bantu banyak mulai tahun 2022. Sementara PTS-nya mereka sudah berharap banyak mulai tahun-tahun yang lalu. Kami berharap dengan adanya perubahan perwali ini dan kita sasar kepada PTS ini merupakan satu kesempatan bahwa tidak hanya PTN yang kami bantu, tapi warga Kota Surabaya yang tidak masuk di negeri, maka kami akan bantu di swasta. Ketika nanti di swasta mereka juga tidak bisa diterima, maka akan kami kursuskan. Jadi perwali kami adalah sesuatu yang sangat memudahkan. Kalau bisa di minat bakat, kami akan masukkan mereka, kita biayai di minat bakat. Untuk masyarakat yang lama itu KRS sudah clear ya Pak? Artinya untuk KRS sudah clear, kita sudah bersurat kepada kampus itu mulai tanggal 13 Januari. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan dengan KRS. Apabila ada permasalahan dari mahasiswa, ternyata KRS-nya masih belum bermasalah, nanti bisa menghubungi langsung Pak Ringo sendiri. Siap, oke ya. Kita tadi wawancara dengan Pak Ringo Perdana ya. Sampai hari ini Pak Ringo Perkasa dari Disbud Polpar. Kita akan coba untuk wawancara dengan mahasiswa ya yang ready di sini. Salah satu mungkin saya coba yang dari Unair ini aja deh. Mas, tak minta wawancara tadi soal statement Pak Ringo bagaimana? Bareng-bareng aja misalnya. Yang mana? Nanti yang jadi juru bicaranya? Oh, bareng-bareng sama yang lain. Oke, baik. Bupati-bupati teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa KRS-an. Artinya puas ya dengan hasil yang disampaikan mahasiswa. Ini kalau soal hasil kan belum puas. Nah, belum ada tanggung jawab langkah selanjutnya bagaimana. Seenggaknya Disbud Polpar itu harus benar-benar mengawal. Tadi kan tidak ada bukti atau menunjukkan bukti ke kampus-kampus. Jadi yang diinginkan mahasiswa sebenarnya adalah gratis tis. Kalau bukan gratis ya, kalau meskipun itu yang perwali baru, kalau bisa ya yang dinyatakan oleh teman-teman tadi, yang lama ikut yang lama, yang baru ya yang baru. Tapi kalau misal kebijakannya boleh nggak bisa dirubah baru dan baru, ya udah kita semua harus 2,5. Bagaimana caranya Disbud Polpar? Untuk hari itu tadi sudah mengungkapkan kalau KRS-nya untuk mahasiswa sudah clear tadi menurut sampean tadi yang lama untuk mahasiswa lama itu KRS-nya clear tadi bilang gitu menurut jenengan. Oke, izin menjawab ya. Dari tadi juga alhamdulillah sudah audiensi sama DPR dan juga ada Pak Ringo dari pemerintah kota. Alhamdulillahnya tadi ketika ditanyakan terkait KRS, tadi memang kita dijanjikan kalau KRS-nya aman. Cuman sampai detik ini memang mungkin masih diproses. Jadi untuk KRS teman-teman belum bisa dilaksanakan, tapi katanya dijanjikan akan menyusul. Kita nggak tahu gimana prosesnya akan berapa lama, tapi tentu kita berharap akan ada itikat baik dari pemerintah, karena juga kita di sini ada untuk pemerintah dan kami sangat berharap pemerintah memenuhi kebutuhan kami. Penutupan terakhir KRS tanggal berapa? Untuk penutupan KRS ini berbagai dari berbagai macam kampus, tapi kurang lebih nanti sekitar Februari awal itu bakal ada KRS-nya ditutup. Karena kalau misalkan itu kita belum dibayarkan, nanti akan ada cuti dan sebagainya. Thank you.
Ahmad Faiz. Hasil hearing bersama Universitas UKT tadi terkait mahasiswa UKT tadi bisa dijelaskan Bro? Ya, ini kan ada keresahan dari penerima beasiswa pemuda tangguh karena ada perubahan aturan. Tapi kita sudah bicarakan tadi, ya, yang penting para penerima beasiswa pemuda tangguh berdasarkan perwali yang lama itu kita pastikan mereka bisa KRS. Kita minta untuk dibantu pemerintah oleh dinas pemerintah kota untuk tetap bisa KRS dengan pemerintah kota atau dinasnya berkomunikasi dengan universitas masing-masing. Nah, pemerintah kota juga sudah komunikasi dengan beberapa rektor untuk menyesuaikan UKT dan beberapa kampus sudah oke, tapi beberapa kampus kan belum. Nah, itulah kenapa beberapa mahasiswa masih belum bisa KRS. Tapi kita minta dari Komisi D yang penting bisa KRS dulu deh. Masalah yang lain nanti bicarakan lagi untuk soal keuangannya. Tapi saya dan Komisi D minta jangan sampai ada mahasiswa yang putus kuliah karena pergantian perwali, gitu ya. Saya juga minta kalau memang ada yang kampus yang keberatan ya harus itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk membayarkan UKT secara full, entah dari CSR atau dari pihak lain gitu ya, atau dari APBD. Kita harus lihat lagi perwalinya, nanti kalau memang kurang APBD-nya akan kita mintakan tambah di PAK. Nah, menurut Bung Bro ya, untuk perwali baru ini idealnya bagaimana aturannya? Ya, perwali baru ini kan memang bentuknya bantuan pendidikan, seharusnya tidak mempengaruhi beasiswa yang lama. Jadi yang beasiswa lama ya tetap beasiswa yang lama dengan aturan perwali yang lama, jangan merubah perwali yang lama itu dinyatakan tidak berlaku karena kan situ sudah ada komitmen, ada MOU dengan kampus juga. Nah, yang saya kritisi adalah bagaimana perencanaan dari Bapeda dulunya. Apakah sudah bicara kepada kampus-kampus ini sebelum ada keputusan atau program ini gitu loh. Jangan malah memberatkan kampus juga. Kasihan kampus juga perlu anggaran untuk mengembangkan kampus misalnya. Kalau misalnya UKT-nya dipres 2,5, mungkin mereka juga harus merubah rencana pembangunan mereka juga mengembangkan kampusnya. Nah, ini yang kita minta untuk lain kali jangan dilakukan seperti itu. Jadi kalau ada kerjasama dengan pihak lain dibicarakan dulu, ada MOU-nya baru kebijakan itu keluar. Harapan Bang Bro untuk hasil hearing ini harapannya? Ya, harapannya yang pemuda tangguh yang awal, yang dengan perwali yang lama tetap dijamin bahwa mereka bisa kuliah. Tentang UKT nanti kan dibicarakan oleh pemerintah kota dengan kampus masing-masing. Jadi kita tidak mau ada salah satu pun penerima beasiswa tangguh dari perwali lama ini putus kuliah karena masalah UKT. Kita minta jaminan itu dan mereka harus bisa sampai di wisuda. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada dugaan nanti tidak bisa diwisuda. Thank you bro. Oke, baik teman-teman, tadi dialog kita hasil dari hearing teman-teman dari pemuda tangguh yang sempat ada kendala pembayaran UKT, dan tadi dijelaskan dari Pak Ringo dari Disputpolpar bahwa pihaknya sudah menemui kampus dan sudah berkoordinasi untuk membayarkan UKT yang harusnya terbayar di bulan-bulan ini. Oke, dengan tadi liputan aku terkait soal hearing terkait pemuda tangguh, ya, beasiswa pemuda tangguh yang sempat terhenti karena ada perwali baru, dan tadi komitmennya dari Pak Ringo akan membayarkan kepada pihak kampus untuk nanti dibayarkan, dan sehingga teman-teman bisa kembali melanjutkan perkuliahan dengan mengisi perencanaan perkuliahan tahun depan atau bulan atau selainnya semester genap yang berlangsung mulai Februari kelak. Oke, saksikan terus liputan TOS di channel ini. Semoga ini bisa menjadikan informasi yang terbaik buat Anda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.